Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menghitung nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan jika itu nikmat dihitung dari sebelum kita dilahirkan, ketika kita dalam perutnya ibu kita, ketika kita dalam masa kandungan, hingga sekarang, tentu kita tidak bisa menghitungnya. Jangankan rentang waktu yang sangat luas ini, satu hari pun, satu detik pun kita tidak bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala ini. Bayangkan para pemirsa, Allah memberikan kita nikmat yang sangat indah. Kita bisa menikmati keindahan alam ini dengan mata yang sehat. Kita bisa mendengarkan lantunan Quran yang sangat indah, mendengarkan ocehan anak-anak kita yang sangat lucu dengan telinga yang sehat. Kita bisa melangkah ke masjid, kita bisa melangkah bekerja, kita bisa melangkah untuk bersilaturahmi kepada sandetolan dengan kaki yang sempurna, kaki yang sehat. Kita bisa membantu sahabat kita, kita bisa mendampingi teman-teman kita, kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain dengan baik dengan tangan ini. Pernahkah kita berpikir, dengan nikmat yang sangat besar ini, dengan nikmat yang tidak terhitung ini, kadang tertutupi oleh satu kekurangan yang kita terima. Badan yang sempurna, akal yang sehat, rezeki yang sempurna, rezeki yang sangat terhampar luas. Kendaraan tersedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri di rumah dengan sifat solehahnya, sifat baiknya, anak-anak kita yang sempurna. Kadang tertutupi oleh satu kegagalan yang kadang itu lebih baik untuk kita. Mungkin kita gagal mendapatkan tender, kita bakal mendapatkan rezeki, kita menyalahkan, ya Allah, dosa apakah saya? Padahal belum tentu. Jika kita mendapatkan tender, kita jauh lebih baik sebelumnya. Apa yang menyebabkan ini, teman-teman semuanya? Penyebab terbesar akan segala kekufuran ini adalah cara pandang kita terhadap dunia yang salah. Kita memandang dunia ini dengan kacamata kita. Kita sudah terracuni oleh pandangan-pandangan pragmatisme di dunia ini. Bahwa kenikmatan adalah kesuksesan. Kesuksesan adalah kenikmatan. Ketika kita mendapatkan kegagalan, maka itu adalah sebuah pemotongan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan di surat Ad-Duha, "Wala sawfa yu'tika fatarda." Allah akan memberikan kepada kalian sesuatu hal yang kamu akan ridho kepadanya. Pemirsa yang budiman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dua buah kasus yang dalam keadaan yang sama, posisi yang sama, tetapi cara menikmatinya berbeda. Mari perhatikan orang-orang yang menyelam dan orang-orang yang tenggelam. Apa perbedaan dari orang menyelam dan orang tenggelam itu, saudara semuanya? Mereka dalam keadaan yang sama di dalam air. Mereka dalam keadaan yang sama basah. Tetapi satu menikmati. Para penyelam, dia mampu menikmati ciptaan Allah di dalam sungai, di dalam laut. Mereka mampu menikmati ikan-ikan yang berseliweran. Mereka bisa menikmati biota laut dengan seindahnya. Kemudian dia keluar dari laut dan mengatakan, alhamdulillah betapa indah ciptaan Allah ini. Tapi kita lihat orang yang tenggelam. Dia juga ada di dalam laut yang sama, air yang sama, tapi dia panik. Karena dia panik, dia tidak mampu melihat keindahan Allah di sekelilingnya. Mereka tidak mampu menikmati indahnya biota laut yang Allah ciptakan di dalam laut. Karena apa? Dia hanya panik memikirkan dirinya sendiri. Sama dengan keadaan kita di dunia ini. Kita menyelam di dunia ini. Bagi seorang muslim yang baik, dia akan menyelami dunia ini untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang muslim mengatakan, ya Allah betapa indahnya ciptaanmu ini, betapa sempurna ciptaanmu ini. Maka tiada puji selain pada Engkau ya Rabb. Tetapi orang yang tenggelam di dunia ini, maka akan dia panik pada dirinya. Ya Allah, saya belum punya mobil. Ya Allah, saya belum punya rumah. Ketika sudah punya rumah, ya Allah rumah saya kurang besar. Ya Allah rumah saya kurang bagus. Ketika dia belum punya istri, ya Allah saya belum punya istri.
Ketika sudah punya istri saya kurang A, B, C, ya Allah. Kenapa dia tenggelam dalam dunia ini? Itulah menyebabkan Allah tidak senang orang-orang yang kufur akan nikmat. Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang bersyukur akan nikmatnya. Bagaimana kita datang pada Allah? Kita dikaruniai istri yang cerewet. Ketika ditanya Allah di akhir zaman nanti, ketika di Yaumul Mahsyar, hai fulan, umatku, hambaku, bagaimana keadaanmu di dunia? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau memberikan kepadaku istri yang sangat kreatif. Istriku mampu memberikan aku masukan kepada semua pekerjaanku. Padahal istrinya cerewet. Ataupun dia dikaruniai mertua yang selalu tidak senang dengan dia. Ketika tanya Allah, umatku, hambaku, bagaimana dengan keadaan mertuamu ketika di dunia? Ya Allah, mertuaku adalah mertua yang terbaik. Kenapa? Karena mertuaku mampu mengingatkan aku ketika salah. Allah senang. Kalau mengatakan, ya ibadi fadkhuli jannati, fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kita dipanggil dengan sebutan yang sangat indah, nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam saf golongan hambaku. Fadkhuli jannati, dan masuklah surga. Berbeda keadaannya dengan orang-orang yang kufur nikmat. Sahabat semuanya, mendapatkan nikmat rumah yang bagus, apa komentarnya? Ini rumah kurang besar. Mendapatkan nikmat yang bagus, kendaraan yang sangat memadai untuk berpergian, kendaraanku kurang elegan, kurang mewah. Ketika sampai di Yaumul Mahsyar nanti di hari kiamat, tanya, hai hambaku, bagaimana dengan rumahku, rumah yang kau berikan padamu? Ya Rabb, rumah yang engkau berikan padaku pada waktu hidup dulu sempit. Rumah pada waktu tidak bisa membuat aku bangga. Maka kata Allah, bagaimana? Masuklah kepada nerakaku. Hal itulah teman-teman sekalian yang menyebabkan kita sulit mendapatkan kemudahan hidup. Karena kenapa? Kita selalu membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Sedangkan kita memiliki masa berkembang sendiri. Kita memiliki masa rezeki sendiri. Tidak patut kita memandang rezeki orang lain. Allah mengatakan, wala tamudanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhu zahratal hayatid dunya linaftinahum bih. Dan janganlah kalian memandangkan pandangan kalian kepada orang-orang yang beri aku nikmat lebih dari kalian. Karena kenapa? Mungkin dengan nikmat itu Allah menguji dia. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan Ramadan ini yang mulia ini, perbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur akan segala hal. Jika kita dikasih nikmat sakit pada Allah, ya Allah terima kasih ya Allah, engkau memberikan aku sakit, sehingga dengan sakit ini engkau bisa mencucikan kesalahanku. Dengan sakit ini ya Allah aku bisa berdiam di rumah menghatamkan Quran. Seandainya tidak sakit ya Allah, aku sudah pergi ke sana kemarin, enggak sempat untuk baca Quran. Ketika kita diberikan waktu yang sangat mepet dengan Allah, waktu yang sangat penuh kegiatan, ya Allah terima kasih kau berikan waktu yang sangat sempit ini sehingga aku bisa menyelesaikan kerjaanku dengan baik. Ketika kita sudah berubah cara pandang kita akan dunia ini, maka hidup kita penuh dengan nikmat, hidup kita penuh dengan syukur, hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Dan ketika kita memandang semua hal dengan sesuatu yang sangat jelek, maka nikmat pun terasa musibah. 1 terasa kurang, 5 terasa kurang, bahkan 1 juta pun terasa kurang. Tetapi jika kita termasuk jiwa-jiwa yang tenang, musibah pun terasa berkah. 1 terlalu banyak untuk kita makan sendiri, dan 100 juta pun sangat sedikit untuk kita bagikan ke orang-orang banyak. Para sahabat hadirin semuanya, dengan muhasabah Ramadan ini, mari perbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tenggelam di dunia ini. Kita menjadi penyelam yang handal di dunia ini dan keluar dari dunia ini dengan membawa segala nikmat yang Allah berikan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.